Shalom, selamat malam jemaat Tuhan yang ada umat-umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Bahkan yang menyaksikan dimanapun berada. Malam hari ini kembali lagi kita dalam ibadah jawaban doa. Sebelum kita menikmati kabar baik firman Tuhan, kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Belum terlambat untuk saya ucapkan selamat tahun baru, tahun 2025 untuk jemaat Tuhan yang ada siapapun yang menyaksikan malam hari ini. Tahun ini tahun yang penuh berkat, tahun ini tahun yang penuh dengan sukacita dan sejahtera bagi kita semua. Tahun yang penuh dengan kemenangan, janji demi janji, berkat demi berkat daripada Tuhan menjadi bagian kehidupan jemaat Tuhan yang ada. Malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus luar biasa baik dalam kehidupan kita. Sampai detik ini kita boleh melihat bagaimana penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa, sungguh sempurna, kita boleh nikmati. Kita mau berikan setiap penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Dia sumber kekuatan kita, sebab kasih-Nya sejauh tinggi langit, sedalam lembah. Begitulah besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Kasih-Nya tidak pernah terlambat, selalu setia dalam setiap kehidupan kita. Kita mau menyembah Tuhan. Berikan saat teduh yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari dengan penuh kesungguhan hati kita nyatakan kekuatan kita. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari sama-sama kita nyatakan penyembahan kita kepada Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus,
haleluya Tuhan. Sejauh langit, amin Tuhan, dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit, amin, dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya, oh haleluya. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacita. Kaulah Tuhan, oh haleluya Tuhan. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Oh, Kaulah kekuatan kami, Kau sumber sukacita kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami memuji akan kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tahun yang 2025 ini, tahun yang baru, penyertaan Tuhan sungguh luar biasa dalam setiap kehidupan kita semua. Kekuatan yang sama, kekuatan yang tak terbatas yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita semua jemaat Tuhan. Malam hari ini bukan sekedar rutinitas kita menikmati,
akan setiap pujian, penyembahan dalam ibadah jawaban doa. Tapi benar-benar kita membangun sebuah mezbah yang indah, mezbah yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia rindu melihat setiap gereja-gereja Tuhan menjadi gereja yang sempurna di akhir zaman. Dia yang menyertai sampai detik ini. Dia yang menguatkan semua jemaat Tuhan sampai di tahun yang baru ini. Bukan karena kuat, bukan karena hebat kita manusia. Kita yang terbatas seharusnya terus bersandar kepada yang tak terbatas, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, penyertaan-Mu sempurna dalam setiap kehidupan kami. Kami melihat Kau baik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sembah Dia, sembah Dia. Haleluya. Oh, agungkan Dia, besarkan Dia. Dia Allah yang layak disembah. Yesus Tuhan. Haleluya. Terimalah sembahan kami Tuhan. Haleluya. Kami memuji akan kebesaran-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus. Semua tetap dalam penyembahan, semua tetap dalam hadirat Tuhan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini
penyembahanmu, penyertaanmu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Jemaat Tuhan nyatakan, Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Haleluya. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharap. Sampai detik ini Tuhan, sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku. berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Puji Tuhan, Shalom, selamat malam saudara semua. Kembali kita akan menikmati firman Tuhan. Malam hari ini kita tahu mungkin di antara kita ada yang penuh dengan masalah, kekurangan atau apapun. Tapi hari ini saya boleh katakan bahwa Tuhan yang saudara sembah, Dia adalah Tuhan yang sanggup menyediakan segala sesuatu. Jangan engkau khawatir, percaya sungguh kepada Tuhan. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Kita pasang telinga kita, buka hati kita, dan sebentar firman yang akan ditabur kiranya boleh berdampak dan menjadi berkat dalam kehidupan saudara dan saya. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa agar setiap apa yang disampaikan nanti boleh termeterai di dalam hati kita dan menjadi pelaku firman. Dan firman itu akan ya dan amin akan terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu malam hari ini. Kami tahu Tuhan, seberapa banyak yang mendengarkan siaran ibadah jawaban doa. Tuhan tolong mereka, Tuhan urapi mereka. Kalau mereka ada dalam keadaan yang perlu pertolongan dari Tuhan ataupun jawaban dari Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan inilah Tuhan menjawab mereka. Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang tahu, Tuhan yang mengerti segala kebutuhan kita. Oleh sebab itu Tuhan, marilah Engkau bekerja, Engkau berkarya di dalam hati kita. Engkau berkarya malam hari ini Tuhan, dan Roh Kudus-Mu akan menaungi kehidupan kami, mengurapi kami. Sehingga setiap firman diurapi oleh Roh Kudus, maka kami terima penuh dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami boleh hidup sesuai dengan kebenaran ketetapan-Mu. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Saya ingin memberikan sedikit kebenaran firman Tuhan
bahwa Tuhan yang saudara sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup menyediakan segala keperluan kita, menyediakan segala kebutuhan kita. Oleh sebab itu kita baca di dalam Matius 6 ayat 29, di sini dikatakan demikian. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Saat kita bangun dari tidur setiap pagi, setiap hari kita bangun, matahari menyinari rumah kita. Kita bangun pagi-pagi dengan tubuh yang segar, dengan keadaan yang baik dari Tuhan. Tetapi seringkali ada banyak orang yang ketika dia bangun dari tidur, ya, orang sedikit mengalami bangun dari tidur, happy, bangun dari tidur, ada sukacita. Tapi ada banyak di antara kita setelah bangun dari tidur, mereka boleh mulai berpikir pusing. Mereka boleh mulai berpikir, apa yang harus kami perbuat? Apa yang harus kami lakukan? Kami sudah tidak ada lagi makanan. Bahkan ketika kami tidur, kembali kami memikirkan masalah. Kami memikirkan terlalu banyak, terlalu rumit kehidupan ini. Dan mulai cemas, mulai khawatir tentang apa yang akan kami makan, apa yang kami pakai, apa yang kami minum. Kami mulai berpikir, aduh Tuhan, saya sudah tidak ada lagi beras di rumah. Saya sudah tidak ada lagi tempat bekerja karena saya sudah dinonaktifkan di dalam pekerjaan saya. Ataupun bisnis saya sudah bangkrut Tuhan. Waktu saya bangun tidur, mulai saya bukannya happy, bukannya sukacita. Tapi di sini saya mulai berpikir, begitu rumit hidup ini Tuhan. Mulai cemas, mulai khawatir. Tapi saudara harus tahu, selama kita terus khawatir, ya, berarti kita dalam hidup ini tidak percaya bahwa Tuhan itu sanggup. Kalau kita terus takut, berarti kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah selama ini tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita mulai cemas, dan kecemasan itulah yang terus ada di dalam hati, di dalam pikiranmu, maka ketika engkau bangun pagi, hanya kecemasan. Selama engkau satu hari engkau melakukan aktivitas, hanya kekhawatiran dan kecemasan yang ada di dalam hatimu dan pikiranmu. Maka itu yang akan terus menaungi kehidupan kita. Bahkan itu yang terus akhirnya mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Nah, kita harus belajar. Firman Tuhan sini jelas, Matius 6 ayat 29. Aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Salomo aja sebagai seorang raja tidak memakai seindah daripada bunga itu. Bunga gak ada yang ngurus, gak ada yang mengerawat. Tapi kita tahu bunga bertumbuh. Bunga itu menjadi bunga yang bisa terlihat indah, cantik. Itu semua karena Tuhan. Nah, jadi artinya di sini, kenapa engkau harus cemas? Kenapa engkau harus gusar? Kita lihat, belajar apa yang dikatakan oleh Ayub. Coba kita lihat di Ayub 3 ayat 25 katakan gini. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat keterangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tapi kegelisahanlah yang timbul. Justru yang kita takutkan mendatangi kehidupan kita. Justru yang kita cemaskan, ini Ayub katakan, itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Justru kita tidak tenang, maka tentunya tidak ada ketentraman di dalam kehidupan kita. Bahkan tidak bisa tidur. Ini dikatakan tidak mendapat istirahat.
gelisah terus. Kalau hari-hari saudara bangun pagi, saudara berpikir kecemasan, kegelisahan, kekhawatiran, maka dalam hidupanmu setiap hari engkau bangun pagi, engkau akan terus apa yang engkau takutkan itu yang menghampirimu. Apa yang engkau cemaskan itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Di sini kita belajar firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Berhenti khawatir. Berhenti cemas. Jangan engkau khawatir. Jangan engkau cemas. Jangan engkau takut. Bangun pagi. Sekalipun ada banyak tantangan masalah yang engkau harus hadapi. Jangan takut. Jangan cemas. Jangan khawatir. Ini perintah Tuhan. Orang yang beriman. Orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang berkata bahwa Tuhan yang engkau sembah adalah Tuhan yang hidup. Engkau tidak lagi berkata cemas khawatir. Tetapi yang engkau harus katakan, perintahkan di dalam hatimu. Bahwa engkau tidak khawatir. Engkau tidak cemas tentang kebutuhan hidup kita. Karena sesungguhnya Tuhan tahu persis apa yang kita butuhkan. Kalau engkau memperkatakan dalam kehidupanmu, bangun pagi engkau perkatakan terima kasih Tuhan. Itu berarti orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan. Itulah menjadi orang-orang yang tahu karena dia tahu persis Tuhan yang engkau sembah. Dia tahu persis apa yang menjadi kebutuhan kita. Jadi jika Tuhan begitu bermurah hati, memelihara. Firman Tuhan katakan bunga aja dipelihara. Didandani begitu rupa. Bahkan burung-burung di udara Tuhan pelihara. Apalagi saudara dan saya. Matius 6 ayat 26 katakan demikian. Pandanglah. Ini dikatakan pandanglah. Apa yang harus kita pandang? Burung-burung di langit. Yang tidak menabur. Dan tidak menuai. Dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapamu di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Engkau khawatir, apakah engkau bisa menambahkan satu hasta aja umurmu? Semua hidup mati ada di dalam tangan Tuhan. Kalau engkau tetap atau terus khawatir, maka engkau tidak percaya bahwa Tuhan yang engkau sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Kalau burung saja di udara yang tidak pernah bekerja, tidak pernah menabur, tidak pernah menyimpan bekal di lumbung, Tuhan pelihara, apalagi saudara dan saya. Mengapa engkau harus khawatir? Perhatikanlah ayat 28 katakan, bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa memintal, tapi Tuhan mendanani. Begitu luar biasa. Sehingga bunga itu bisa dinikmati sebagai suatu bunga yang di pemandangan manusia. Bunga yang indah. Bunga yang cantik. Bukankah keberadaan kita ini lebih berharga daripada semuanya itu di pemandangan Tuhan? Ingat, firman Tuhan katakan apa? Saudara dan saya itu lebih berharga dari burung di udara. Lebih berharga dari bunga-bunga yang indah. Kalau Tuhan bisa melakukan perbuatannya bagi bunga-bunga itu menjadi indah. Bahkan juga burung-burung yang tidak pernah mencari, artinya mengumpulkan bekal dalam lumbung. Tapi Tuhan bisa pelihara, apalagi saudara dan saya. Coba kita buka di dalam Yesaya 43 ayat 4. Di sini katakan demikian. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Dan aku ini mengasihi engkau. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu. Dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Lihat. Engkau berharga di mataku. Saudara dan saya. Jangan pernah khawatir. Karena engkau hari ini berharga di mata Tuhan. Kalau engkau berharga di mata Tuhan. Maka Tuhan akan pelihara saudara. Tuhan akan mencukupkan kebutuhan saudara. Tuhan mengerti apa yang menjadi kebutuhan saudara. Berharga. Saudara tahu. Kalau kita memiliki barang berharga. Kita tidak taruh sembarangan. Kalau kita memiliki barang berharga.
kita akan menyimpan di sebuah tempat yang baik, sebuah tempat yang terhormat, sebuah tempat yang begitu luar biasa karena menjadi suatu berharga di mata Tuhan. Sesuatu yang berharga itu menjadi sesuatu yang spesial. Artinya di sini saudara dan saya adalah orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Oleh sebab itu, kenapa engkau harus takut? Kenapa engkau harus khawatir? Karena kita tahu Salomo saja dengan segala kemegahannya tidak berpakaian seindah bunga yang ada, bunga bakung yang ada di taman. Tuhan bisa mendanani bunga bakung yang ada di taman. Tapi Salomo sebagai seorang raja yang begitu termasyur, begitu kaya raya, tidak memakai baju atau kemasyurannya, bajunya, kemegahannya tidak sama seperti bunga di padang. Oleh sebab itu, coba kita mulai berpikir, coba kita mulai merenung apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Lihat, 1 Raja-Raja 10 ayat 23 katakan, Salomo adalah seorang raja yang ingat, kaya raya. Raja Salomo adalah melebihi dari raja yang ada di muka bumi. Kekayaannya dengan hikmatnya yang begitu luar biasa. Tapi ingat, dengan segala kemegahan yang dimiliki oleh Salomo, dia tidak berpakaian seindah daripada salah satu bunga bakung yang Tuhan tumbuhkan setiap saat ditumbuhkan bunga itu. Suatu bunga yang menjadi keindahan di dalam pemandangan. Ingat, renungkan firman Tuhan. Apalagi saudara dan saya. Oleh sebab itu pernyataan ini coba kita pikirkan. Matius 6 ayat 30. Firman Tuhan katakan begini. Jadi jika demikian Allah mendanani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendanani kamu? Hai orang yang kurang percaya. Tuhan mau mendanani. Tuhan mau memberkati saudara. Tuhan mau memenuhi segala kebutuhan saudara. Tuhan mau menyembuhkan saudara. Tapi yang terpenting dalam hal ini, kita seringkali kurang percaya kepada Tuhan. Hari ini firman Tuhan katakan apa? Kalau Salomo aja sebagai seorang raja, dia tidak berpakaian lebih daripada bunga. Bahkan burung-burung di udara yang tentunya tidak mengumpulkan makanan di lumbung, tapi tetap bisa hidup dan beranak pinak. Apalagi saudara dan saya sebagai orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Kita harus berpikir secara baik dalam kehidupan kita. Di mana kita harus percaya. Kenapa kita kurang percaya? Maka kita menyimpan suatu hal yang kurang baik. Yaitu kita khawatir, kita cemas. Stop khawatir, stop cemas, stop kita ada rasa takut. Tapi mari kita kembali kepada Tuhan. Kita percaya sungguh kepada Tuhan. Allah kita yang mendanani rumput di ladang. Hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidaklah ia lebih lagi mendanani kamu. Mencukupkan segala kebutuhanmu. Segala keperluanmu. Jangan pernah lagi kita khawatir. Inilah janji Tuhan kepada anak-anaknya. Yang benar-benar hidup. Yang setia kepada Tuhan. Sekalipun di dalam zaman ini penuh dengan problema. Tapi Tuhan akan bertanggung jawab penuh dalam kehidupan saudara. Tuhan bertanggung jawab penuh atas apa yang saudara perlukan. Asal sebagai orang percaya kita harus apa? Penyerahan sungguh kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan yang saudara sembah. Dia adalah Allah Jehovah Jireh. Allah yang selalu menyediakan segala keperluan saudara. Tuhan yang saudara sembah. Dia adalah Tuhan atau Jehovah Rafa. Allah yang menyembuhkan. Karena saudara berharga di mata Tuhan. Saudara adalah orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Lebih daripada bunga yang ada di bakung. Yang ada di taman. Lebih daripada burung-burung di udara. Yang terpenting saudara harus percaya. Yakinlah dalam hidupanmu. Utamakan Tuhan. Lakukanlah firman dalam setiap musim hidup kita. Aminkan firman Tuhan. Milikilah hidup dengan standar kerajaan sorga. Karena saudara adalah
ahli waris kerajaan sorga. Saudara adalah umat Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan umatnya. Dia tidak akan pernah membiarkan saudara. Dia tahu segala kebutuhan, keperluan saudara. Maka itu kita lihat, ya, kenapa dia membawa saudara atau dia menyatakan dalam kehidupan saudara adalah Tuhan yang memperhatikan segala keperluan saudara. Lihat, Filipi 3 ayat 20 katakan apa? Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Karena kita adalah mewarisi kerajaan sorga. Maka dia akan memperhatikan saudara. Kalau di bumi yang terbatas ini saja, saudara khawatir. Kenapa saudara harus khawatir? Karena Tuhan yang saudara sembah, dia menyediakan sorga bagi saudara. Sorga yang tidak bisa terhampiri. Sorga sehebat apapun seantero dunia yang kau miliki, engkau tidak bisa mencapai sorga. Tapi Yesus Kristus memberikan sorga melalui kehidupannya. Maka saudara menjadi ahli waris. Saudara menjadi umat Tuhan. Saudara menjadi kewarganegaraan sorga. Saudara adalah umatnya Tuhan. Maka oleh sebab itu kita harus berpikir. Berpikir apa? Berpikir dengan gaya hidup kita. Harus memiliki gaya hidup. Gaya hidup yang bagaimana? Gaya hidup warga sorga. Kita tidak berpikir gaya hidup yang bahwa Tuhan yang kita sembah tidak bisa melakukan apa-apa. Itu gaya hidup yang miskin, tidak mengenal Tuhan. Gaya hidup sebagai orang yang tidak mengerti akan Tuhan. Gaya hidup yang tidak mengenal Tuhan. Tapi saudara harus memiliki gaya hidup warga sorga. Gaya hidup warga sorga dia mengerti bahwa hari ini Tuhan pasti akan menolong saya. Hari ini tidak ada perkara yang mustahil. Maka apa yang harus kita pikirkan? Yang utama di dalam kehidupan kita yaitu tentang kebenaran. Firman Tuhan. Sebagai warga kerajaan sorga kita harus mengarah kepada apa? Hal-hal sorga. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kita warga negara kerajaan sorga, kita warga sorga. Kita harus berpikir yang di atas, yang tak terbatas. Jangan kita berpikir yang terbatas. Jangan kita berpikir perut. Jangan kita berpikir kita berpikir tentang makan minum. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tapi saudara, engkau adalah yang mengenal Tuhan. Maka saudara yang saudara harus pikirkan, cari yang di atas. Cari yang tak terbatas. Maka itu firman Tuhan Matius 6 ayat 33 katakan apa? Cari dahulu kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya. Maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu. Hari ini apa yang engkau perlukan? Semuanya itu termasuk hari ini yang engkau perlukan adalah yang ada di dalam firman Tuhan. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Maka ada mujizat terjadi. Sudut pandang kita berubah. Bagi dunia mustahil. Tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Maka semuanya itu yang saudara pikirkan. Semuanya itu yang saudara perlukan. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi satu hal. Cari dahulu kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya. Maka hiduplah sebagai warga sorga. Pikirkan kebenaran. Kebenaran firman Tuhan. Cari yang di atas. Bukan yang di bumi. Carilah dahulu kerajaan Allah. Seluruh kebenarannya. Maka semua yang saudara perlukan akan ditambahkan kepadamu. Maka ada ayat yang begitu luar biasa. Yang membuat kekuatan di dalam hati kita. Sehingga hati kita bergelora. Hati kita tetap semangat. Kita tidak pesimis dengan keadaan. Maka kalau kita berpikir cari dahulu kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya. Maka semua akan ditambahkan kepadamu. Apa semuanya itu? 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Yang tidak pernah didengar oleh telinga. Dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi dia. Kalau saudara mengasihi Tuhan. Maka apa yang tidak pernah dilihat mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya itu disediakan kepada orang-orang
yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Apakah sampai di sini saudara masih khawatir? Masih cemas? Masih ada rasa takut? Kalau saudara masih kurang yakin dalam kehidupanmu, saya kasih lagi spesial satu ayat lagi. Sebelum kita tutup. Mazmur 37 ayat 3. Di sini dikatakan apa? Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia dan bergembiralah kepada Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Puji Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Percaya kepada Tuhan. Lakukanlah yang baik. Apa yang baik? Cari dahulu kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya. Itulah lakukan yang baik. Dan tetap setia. Katakan apa? Engkau ada dimanapun. Di negeri dikatakan. Diam di negeri. Dan berlakulah setia. Dimanapun engkau berada. Mau tempat basah atau tempat kering. Tapi kalau engkau berlaku setia, maka ayat 4 dikatakan bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Apa yang diinginkan hati saudara hari ini. Apa yang diinginkan hatimu malam hari ini. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Maka ia akan bertindak. Tuhan akan bertindak. Dia tidak mau mengulur-ngulur waktu untuk memberikan pertolongan kepada saudara. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia. Dia mau menolong saudara. Dan ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Kenapa berbicara hak kita seperti siang? Siang berbicara segala sesuatu tidak ada di dalam gelap. Semua terang benderang. Jadi hak kita akan terang di dalam kehidupanmu. Artinya engkau akan bisa lihat. Jadi ya, dalam hal ini seperti ada tertulis. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Tidak pernah didengar oleh telinga. Tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Hakmu seperti siang. Yang tadinya mustahil. Tapi hari ini tidak ada perkara yang mustahil. Karena itu bagian hakmu sebagai orang yang mengandalkan Tuhan, yang percaya sungguh kepada Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah seluruh kebenarannya. Maka semua akan ditambahkan kepadamu. Stop khawatir. Stop takut. Stop cemas. Tapi pikirkan perkara yang di atas. Karena engkau lebih berharga daripada bunga bakung. Daripada burung-burung di udara. Kalau burung di udara, bunga bakung Tuhan pelihara. Apalagi saudara dan saya sebagai umat Tuhan, warga sorga. Tentunya Tuhan akan memperhatikan lebih daripada burung-burung di udara, daripada bunga bakung. Yakinkan dalam hidupmu, percaya sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kehidupan kita semua. Malam hari ini, saya tidak panjangkan firman. Tapi jangan lagi engkau khawatir, stop takut, stop cemas. Hari ini kita berkata, Tuhan engkau ajaib, engkau luar biasa. Aku diberkati malam hari ini. Dan aku mengaminkan firman Tuhan. Maka jadilah sesuai dengan imanmu. Maka engkau keluar sebagai pemenang. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur. Terima kasih buat firman-Mu. Firman-Mu adalah firman yang ajaib. Biarlah firman yang sudah diberitakan. Jadilah sesuai dengan iman-Mu. Dan biarlah firman itu terus ada di dalam setiap kehidupan kami. Menyertai kehidupan kami. Dan menjadi nyata dalam kehidupan kami. Maka apa yang tidak pernah dipikirkan. Yang tidak pernah timbul di dalam hati. Tidak pernah dilihat. Semua disediakan kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Hari ini saya mau mengandalkan Tuhan. Hari ini saya mau berjanji di hadapan Tuhan. Saya tidak khawatir lagi. Saya tidak cemas. Saya tidak takut. Karena saya tahu penolongku adalah Tuhan yang ajaib. Aku percaya hari ini bahwa setiap permasalahan kami sudah terselesaikan oleh Tuhan. Hari ini kami jamin. Kami dijamin oleh Tuhan.
Karena kami adalah warga sorga. Kami memiliki suatu pemikiran. Cari perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Cari dahulu kerajaan Allah, seluruh kebenarannya. Maka semua itu akan ditambahkan kepada kita. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Terima kasih buat saudara sudah ada di dalam online ibadah jawaban doa. Kita akan kembali berkumpul di minggu yang akan datang dengan kekuatan, keberkatan yang daripada Tuhan. Hari ini Tuhan menjawab segala seruan doa saudara dan saya. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembah-Mu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya